ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan resolusi jihad. Tapi suaranya yang Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar tertinggi dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda, Nica, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak di jiwa manusia. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti seluruh peserta upacara. Mengikuti sebentar. Miki, Mbak. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
13. Amanat pembina upacara, peserta diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mabrur, seluruh asatid, santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan panjang umur, bisa memperingati mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Khususnya pada pagi hari ini kita bersyukur bisa merayakan memperingati Hari Santri, yang mana pada ketika tahun 2000 sekitar 2014 atau 15 Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan Presiden bahwa tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Salawat salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya dan besok di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita sebagai santri pada pagi hari ini bisa merayakan Hari Santri dengan melakukan upacara dan mendoakan semua pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran dalam mempertahankan, dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Yang tadi saya sudah mengatakan dimulai dari tanggal 22 Oktober para kiai berkumpul mengeluarkan resolusi jihad bahwa kemerdekaan Indonesia yang baru saja dirayakan, dibacakan teks proklamasi ingin direbut kembali oleh Belanda. Maka dari itu para kiai berkumpul melakukan rapat yang hasilnya semua umat Islam wajib mempertahankan kemerdekaan sampai puncaknya yaitu tanggal 10 November pertempuran yang dimenangkan oleh Indonesia. Maka dari itu tanggal 10 November menjadi Hari Pahlawan dan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, karena yang melopori semua adalah para kiai dan para santri-santrinya. Sebelum saya lanjutkan membicarakan sedikit, memberikan nasihat kepada pribadi kita, khususnya anak-anak Al-Mabrur, biar tambah semangat. Nanti kalau saya ngomong NKRI, gimana jawabnya? Harga mati. NKRI, harga mati. Nah, nanti Pancasila jaya, Al-Mabrur bersinar. Ya, sudah siap? Siap. Ya, NKRI, Pancasila, Al-Mabrur. Nah, nanti diulangi lagi ya. Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan sedikit motivasi buat saya pribadi dan kepada kalian semua, anak-anakku semua. Tidak tentang jihad berperang ataupun berkaitan dengan perang, karena sekarang kita tidak
tidak berperang secara fisik seperti para kiai pendahulu kita pahlawan yang telah gugur. Mereka mengeluarkan harta, pikiran, tenaga, juga orangnya ikut berperang. Sekarang kita sebagai santri milenial, ya santri milenium karena di atas tahun 2000, ya disebut tahun milenial, berarti santri milenial kita, kalian semua, ya. Saya mendefinisikan santri harus berkhidmah. Ada 3 tingkatan dalam berkhidmah. Yang pertama, santri harus berkhidmah kepada dirinya sendiri. Berkhidmah kepada dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Seorang santri harus mempersiapkan apa sesuatu yang berhubungan dengan dirinya harus disiapkan oleh dirinya sendiri. Jangan minta tolong kepada orang lain. Jangan minta tolong kepada orang tua. Ketika di rumah mau berangkat ke pondok, harus disiapkan sendiri. Saya harus bawa apa? Ketika pulang di rumah sambangan apa liburan, saya harus bawa apa? Liburan di rumah 1 minggu mau ke pondok. Berarti namanya hikmah kepada dirinya sendiri. Ya, tidak minta tolong kepada orang lain, tidak menyuruh orang lain. Itu insya Allah ciri santri yang disiplin dan akan menjadi orang yang sukses, harus hikmah kepada dirinya sendiri. Apa tadi? Hikmah kepada dirinya sendiri. Nah, sekolah mempersiapkan bukunya sendiri, tempat belajarnya disiapkan. Lah itu namanya hikmah kepada diri sendiri. Nah, kalau masalah berpakaian mungkin kalian belum siap karena masih dicucikan masih dicucikan oleh makna kalau di pondok ya. Nah, yang baik kalau sudah dewasa nyuci ya nyuci sendiri, dipersiapkan sendiri buat keperluan diri kita sendiri. Kalau kita sudah biasa memerintah minta tolong kepada orang lain, itu biasanya tidak disiplin. Nomor 2 mesti pemalas. Ya, dengar ya, santri harus giat, disiplin dan giat. Itu namanya hikmah linafsih, ya, hikmah kepada dirinya sendiri. Nomor 2 hikmah kepada orang lain, kepada teman. Hikmah kepada teman. Contohnya begini, kalau di pondok biasa makan bersama-sama, satu menampan dimakan biasanya berapa orang? 5 orang, ada yang 4 orang, ada yang kalau dulu Pak Roni masih masak sendiri mondok, nah itu satu nampan di 10 orang, nggak bisa, berarti nontonnya miring, sing sedeng tangan itu. Maksudnya gimana hikmah kepada orang lain? Kalau kita makan pasti ada tempatnya. Tempatnya apa namanya? Nampan, ya, namangan bareng-bareng nampan. Lah, biasanya santri ku rebutan rampung dhisik rampung keri. Nama sebone jek iwake jek yo wis dipetah kabeh. Nek wis merampung karek sithik kae rebutan dan mlayu dan ijuk tangane. Kadang wong 10 melayu kabeh nampane ditinggal. Lah itu tidak hikmah kepada orang lain, kepada teman. Kalau kita melihatnya teman 10 orang kelompokku makan melayu kabeh, akhirnya kamu juga ikut lari, tidak membersihkan itu salah. Jangan melihat teman, melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melihat Allah Subhanahu wa taala tidak akan kecewa dalam hati. Pasti nanti ada nilai lebihnya. Nilai lebihnya apa? Kalian akan menjadi seseorang yang hatinya itu selalu terpanggil apabila ada sesuatu yang tidak baik. Apabila ada sesuatu yang kurang pas, oh tempat ini kok kotor berarti kurang pas. Kalian akan terpanggil karena sudah terbiasa hikmah kepada orang lain. Ya, makan. Ternyata juga tadi nyapu, membersihkan tempat tidur, membersihkan kelas, membersihkan taman dan sebagainya.
Kalau kalian merasa aku tidak pernah membuang sampah di sini, saya menyapu, saya rugi. Nah itu malah yang rugi seperti itu. Kalau kita melihatnya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak apa-apa ini aula nanti buat sholat. Saya tidak pernah ngotori, tapi saya akan menyapu. Setelah nyapu akan saya pel. Ya, setelah dipel bersih, wangi, nanti buat ngaji, buat sholat satu pondok. Wah berarti saya dalam hati jenengan berkata seperti itu boleh, biar nanti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besok saya akan menjadi orang yang sukses. Karena tadi sudah hikmah kepada orang lain, biasa membantu, ya, biasa menyelesaikan sesuatu, ya. Nah, itu contohnya banyak sekali kalau di pondok itu, kalau hikmah kepada orang lain, ya tadi makan, membersihkan, ya. Apalagi kalian menolong teman. Kalau di pondok orang dewasa nyuci sendiri biasanya, ya penyakit pondok itu kadang-kadang bajunya pinjem temennya, tapi akhirnya tidak dicuci. Kalau dicuci kadang-kadang lupa, tidak dikembalikan. Lah yang punya merasa kalau barangku dipinjem orang lain, padahal yang orang lain tadi sebenarnya sudah nyuci, tapi lupa tidak diambil, ternyata jatuh di bawah jemuran, akhirnya kotor. Ya, akhirnya kotor. Biasanya banyak sekali itu. Nah itu kalau kalian punya rasa peduli, memiliki ilmu khidmah kepada teman, kepada orang lain, pakaian-pakaian kotor itu pasti jenengan pasti kalian pungut, dicuci, terus dikumpul ke yang aula. Ayo siapa yang punya baju ini? Wah itu malah lebih hebat lagi. Ya, saya melihat meneliti sendiri, selain ngaji, ya kita biasa ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, saya melihat guru-guru saya sendiri di pesantren yang hari ini mungkin bisa dikatakan sukses, ya, dikatakan sukses, nyatanya mapan secara duniawi, nyatanya istiqomah mengaji, istiqomah beribadah, itu sudah bisa dikatakan sukses. Sukses yang sempurna itu kalau sudah meninggal dunia husnul khotimah, banyak yang mendoakan, itu sudah pasti sukses dunia akhirat. Secara tidak langsung saya melihat, meneliti mereka yang terlahir dari orang-orang desa, orang-orang nggak punya, ada yang tidak memiliki orang tua, tapi tekad di pesantren belajarnya sungguh-sungguh, hikmah kepada diri sendiri, hikmah kepada orang lain sungguh-sungguh, akhirnya menjadi orang sukses. Orang sukses inilah yang akan mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Santri harus ada yang jadi TNI, ya. Sudah banyak sekali senior Pak Roni, teman satu kelas ada yang di TNI, teman satu kelas ada yang jadi polisi. Ya kalau dari santri, nah, pasti kan tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada sesuatu, ada ingin orang yang menyuap, saya tidak menerima suap lah, karena dari santri. Ya ada yang jadi pengusaha kaya, karyawannya banyak sekali, itu juga termasuk sukses. Ya bisa berdakwah di lewat tadi. Karyawan saya yang kerja di tempat saya harus bisa ngaji, harus sholat duha setiap pagi sebelum dimulai kerja. Itu kan tergantung bos. Kalau bosnya santri pasti bisa. Nah itu bisa dikatakan sebagai dakwah lewat seperti itu, kan dakwah macam-macam. Ya, ada yang jadi TNI, akhirnya ketika satu rumpun, satu kompi, ya, sholat berjamaah, kalian menjadi imam, ngaji dan sebagainya. Itu berarti TNI yang bisa mengaji, polisi jadi bisa ngaji, pengusaha bisa ngaji, ada yang juga jadi pejabat dan sebagainya. Semoga kalian semua sukses semua, amin Allahumma amin. Yang ketiga, hikmah kepada guru. Hikmah kepada guru itu juga macam-macam, banyak sekali. Sebenarnya kurang pas kalau saya yang menyampaikan hikmah kepada guru. Saya hanya ingin menceritakan sedikit saja. Mbak Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo. Lirboyo itu kampung, pondoknya sama dengan pondoknya Pak Roni Hidayatul Mutadiin, yang puteri Hidayatul Mutadiat. Nah, pondok itu banyak yang terkenal nama kampungnya, Pondok Lirboyo, berarti itu desa Lirboyo.
Pondok Ploso, pondok berarti itu desa Ploso. Pondok Langitan berarti ada di Langitan. Pondok Tebuireng berarti di Tebuireng. Kadang-kadang kita tidak tahu namanya tapi tahu daerahnya. Oh, Tebuireng. Tidak tahu namanya pondoknya apa. Pondok Lirboyo lah tidak tahu namanya pondoknya apa. Lirboyo itu Mutadiin. Pondok Ploso kita tidak tahu. Oh, Nita Al-Falah Ploso. Pondok Termas ya berarti Antarmasi yang terkenal ya. Mbah Abdul Karim pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yang usianya sudah 1 abad lebih ya. Itu ketika Pak Roni masih di pondok itu sudah merayakan 1 abad pesantren Lirboyo, itu sudah lama. Berarti 100 tahun lebih. Mbah Abdul Karim itu santrinya Mbah Khalil Bangkalan yang biasa diziarahi. Al-Mabrur biasanya sampai di Mbah Khalil Bangkalan. Dan gurunya para ulama-ulama yang ada di Jawa banyak lewat Mbah Khalil Bangkalan. Saat itu garwane Mbah Khalil niku cara gadah emas jatuh. Jatuhe ning ndi? Sapi teng tai. Sapi teng apa? Tai. Lah bunyai niku berkecil hati, bukan berkecil hati, bersedih. Ditangkal Pak Yai, ada apa toh kok? Sedih. Bahasa Indonesia nih nggih. Perhiasan saya jatuh. Sing goleki sapa? Mbah Abdul Karim jegur ning nggon tai. Nguber apa? Nguber perhiasan pengen. Nah, itu. Nah, kalau di pondok-pondok yang lain ada yang Pak Yainya punya bisnis berarti ikut kerja di Pak Yai, tidak dibayar, yang itu namanya juga termasuk berkhidmah. Nah, kalau sekarang biasanya ya tukang bersih ke ruang tamu nih Pak Yai dan sebagainya ya, ada yang menyuci pakaiannya guru ya, itu juga termasuk khidmah kepada guru ya. Itu saja yang saya sampaikan sedikit. Ada 3 khidmah, sebenarnya banyak sekali khidmah kepada ilmu nanti lah, itu dulu khidmah kepada diri sendiri, khidmah kepada orang lain, khidmah kepada guru. Itu semuanya harus dilihat karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun untuk diri kita sendiri, kalian menyiapkan apa keperluan kalian semua, kalau kalian melihat semua itu karena Allah Subhanahu wa taala juga akan dibalas ya. Semoga 3 hal ini memberi manfaat kepada kita, lebih semangat belajar, semangat berkhidmah kepada dirinya sendiri, mempersiapkan apa kebutuhan diri sendiri, membantu teman dan sebagainya. Saya akhiri, dari awal sampai akhir banyak kekurangan, kekhilafan, terlalu lama berdirinya. Saya ucapkan terima kasih kalian, baru pertama kali kita melakukan upacara tapi sudah bagus ya, sudah bagus. Saya akui sudah bagus. Besok kalau ya ada hari-hari besar kita upacara lagi, terus juga bisa diadakan lomba-lomba. Atau besok kalau sudah bertambah banyak lagi ya, bisa mengadakan karnaval dan seterusnya ya. Semoga ini kalian bertugas pertama, besok ke depan ada upacara-upacara selanjutnya bisa dipertahankan, bahkan bisa lebih bagus. Saya akhiri, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belas menyanyikan lagu Marsubanul Waton dan lagu Hari Santri.
hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halalkan nasibku, bangkitlah bersatu. Iya Bu, tapi namanya kayak ketasan. Hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halalkan nasibku, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau menjimat padaku, siapa datang mengancamkan binasa di bawah durimu, siapa datang mengancamkan binasa di bawah durimu. Jalan waton, rukun waton, minal iman, walatakun minal iman, inhabuhu ya lalwatan, ya lalwatan, ya lalwatan, ya lalwatan, rukun waton, minal iman, walatakun minal iman, inhabuhu ya lalwatan. Indonesia tiada angka'un wa muhaqana, kullu mayyatika yawman qadi hayya qaymana, kullu mayyatika yawman qadi hayya qaymana. Oktober 45, resolusi tiap panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berpegang teguh untuk Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berpegang aktif dengan dasar Pancasila. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri, bukti cinta pada negeri, turun rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo rajin kepada Kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Mari bersilah kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita lurus yang niat, mengabdi untuk masyarakat umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri, bukti cinta pada negeri,
belas Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di pagi yang indah dan penuh berkah, kami semua yang hidup di sini bersama seluruh guru dan teman-teman kami, perkenankanlah kami merunduk seraya menengah dan berdoa di hadapan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami yang telah rela berkorban untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu